Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rahmawati. Saya adalah siswa kelas 12 dari SMA Negeri 1 Jawilan. Setelah saya mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Jawilan bersama Bapak Miftah Fauzi, yang saya dapat pelajari ada 4 keterampilan, yaitu menulis, membaca, menyimak, dan juga berbicara. Seperti yang akan saya lakukan pada presentasi saya, hasil penelitian dari karya ilmiah saya, yaitu faktor penentu hasil belajar siswa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Faktor Penentu Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia. Waktu penelitian saya untuk menyelesaikan karya ilmiah ini dimulai dari tanggal 3 sampai 9 Februari 2023 menggunakan metode wawancara. Ini dia daftar narasumber wawancara saya saat proses penelitian. Yang pertama itu ada Bapak Suyanto SPD MPD, yang kedua ada Ibu Indri Suwarti SPD, yang ketiga ada Nazwa Oktavia Fasha, yang keempat ada Muhammad Zidan Fauzan. Mengapa saya memilih mereka untuk menjadi narasumber saya? Karena mereka adalah siswa dan guru di SMA Negeri 1 Jawilan yang saya anggap mereka bisa membantu saya dalam proses penelitian ini. Oke, latar belakang saya membuat artikel ini adalah yang pertama, keingintahuan siswa terhadap apa yang membuat nilai siswa satu dengan yang lainnya berbeda. Bisa kita ambil contoh bahwa di luaran sana banyak sekali siswa yang saling beriri-iri dengan nilai yang diberikan guru, padahal mereka mengerjakan tugasnya bersama-sama atau bisa dibilang mencontek, tapi nilai mereka itu berbeda. Untuk yang kedua, apa faktor yang mempengaruhi nilai siswa? Untuk poin kedua ini bisa dicontohkan bahwa setelah siswa mengetahui nilainya berbeda yang satu dengan yang lainnya, pasti mereka akan mencari tahu apa saja sih faktor yang membuat nilainya ini berbeda, padahal mereka sama-sama mengerjakan tugas yang sama dan mengumpulkan di hari yang sama. Untuk yang ketiga itu ada mengetahui penyebab dari nilai yang kecil. Untuk siswa yang mempunyai nilai yang kecil, dari hasil tersebut pasti akan mencari tahu kenapa sih nilai dia kecil, padahal sama kan ngerjainnya sama temennya. Untuk yang terakhir itu ada tips untuk menaikkan nilai siswa. Siswa yang nilainya kecil tadi pasti akan mencari tahu bagaimana caranya untuk menaikkan nilainya agar menjadi lebih bagus dan lebih baik lagi. Tujuan saya untuk membuat artikel ini adalah yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca agar mengetahui aspek yang dinilai dalam pembelajaran. Yang kedua, memberikan cara untuk meningkatkan nilai bahasa Indonesia. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi kesalahannya dan memperbaiki, sehingga dapat memaksimalkan belajar dalam bahasa Indonesia. Bisa kita contohkan bahwa saat pembelajaran bahasa Indonesia, siswa yang memiliki nilai kecil pasti akan mencari tahu bagaimana cara menaikkan nilainya. Kemudian dengan mereka membaca artikel saya, mereka mengetahui bahwa oh iya, ini caranya untuk menaikkan nilai saya. Kemudian mereka mengidentifikasi apa saja sih kesalahannya dan mereka bisa memperbaikinya sehingga nilainya itu bisa ditaikkan lagi. Oke, proses penyusunan artikel ini yang pertama saya membuat judul artikel dan dari tema yang telah ditentukan, yaitu tentang pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, mencari narasumber. Yang ketiga, melakukan wawancara. Melakukan wawancara ini saya lakukan pada hari Senin dan hari Selasa tanggal 5 sampai tanggal 6 Februari 2023. Yang ketiga,
Yang keempat, saya mencari data tambahan dari sumber internet, kemudian menyusun artikel dimulai dengan mengisi data diri, kemudian diakhiri dengan dokumentasi. Kemudian membuat PowerPoint di Canva untuk presentasi saat ini. Dan terakhir ada mengupload di media sosial. Saya mengupload di media sosial itu pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023. Kita memasuki inti dari permasalahan tersebut. Apa saja sih faktor penentu nilai akhir itu? Faktor penentu nilai itu ada 3, sikap, absensi, dan tugas. Ya, untuk poin sikap saya dapatkan ketika saya mewawancarai Bapak Suyanto SPD MPD. Beliau mengatakan bahwa sikap itu menjadi faktor penentu nilai yang paling utama. Karena jika sikap mereka baik, akademik dan yang lainnya akan mengikuti baik. Untuk yang kedua ada absensi. Absensi bisa kita contohkan dengan jika siswa berada di kelas dan mengikuti pembelajaran, siswa tersebut sudah akan mendapat nilai dari guru dibandingkan dengan siswa yang tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Bagaimana guru bisa memberikan nilai jika mereka tidak ada di kelas? Untuk yang ketiga itu ada faktor tugas. Tugas di sini ada tugas harian dan mungkin tugas praktikum yang kemudian diakumulasikan dengan nilai ujian kemudian dibuat untuk nilai akhir. Ini dia kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan tugas. Yang pertama itu ada plagiarisme. Poin ini saya dapatkan ketika saya wawancara dengan Ibu Indri SPD. Tak jarang jika guru memberikan tugas kepada siswa, siswa ini hanya mencari di internet dan kemudian mengkopinya. Padahal guru itu memberikan tugas untuk mereka menggunakan untuk mereka membuat karya mereka sendiri, bukan untuk mengkopi dari internet atau plagiat dari karya orang lain. Yang kedua itu ada tidak sesuai dengan topik. Contohnya jika kita diberikan tugas tentang pembelajaran bahasa Indonesia, kita malah membuat tentang pelajaran sosiologi. Di situ kan sudah tidak masuk ya, jadinya di situ adalah kesalahan dalam mengerjakan tugas. Untuk yang ketiga itu tidak tepat waktu. Banyak sekali siswa yang asal mengumpulkan saja, padahal waktu yang telah ditentukan itu mempunyai poin. Bisa kita ambil contoh bahwa siswa yang mengumpulkan lebih dahulu akan mendapatkan nilai yang lebih besar dibandingkan dengan siswa yang mengumpulkannya lambat atau di luar waktu yang diberikan oleh guru tersebut. Ini dia tips untuk meningkatkan nilai akhir bahasa Indonesia. Yang pertama itu ada sopan dan menghargai guru. Kembali lagi kepada yang tadi, sikap adalah penentu nilai yang paling utama. Jika kita sopan dan menghargai guru, guru pasti menghargai kita dan pasti akan memberikan poin plus kepada kita, yaitu berupa nilai yang lebih tinggi. Jika misalkan tidak menghargai guru tetapi punya nilai yang tinggi, apa kata orang lain, kalau misalkan orang ini nilainya tinggi tapi sopan santunnya itu tidak ada, bagaimana dengan nilai yang lebih rendah dari dia? Bentukannya seperti apa, bukan merendahkan atau seperti apa ya. Yang kedua itu ada aktif dalam pembelajaran. Aktif dalam pembelajaran ini contohnya adalah bertanya saat presentasi. Seperti saya sekarang ini sedang presentasi dan kemudian ada sesi tanya jawab, siswa dapat mengikuti sesi tanya jawab tersebut dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kurang dimengerti. Untuk yang ketiga itu ada mengerjakan tugas hasil sendiri bukan plagiat. Di sini siswa mengerjakan tugas itu hasil karya sendiri, bukan mencontek dari karya orang lain ataupun mengkopinya dari internet dan mengatasnamakan tugas tersebut adalah hasil karya miliknya sendiri. Untuk yang keempat ada perbanyak literasi di luar jam pelajaran. Literasi ini tidak hanya dilakukan pada pembelajaran saja, melainkan di luar pembelajaran itu banyak sekali literasi yang dapat
kita akses dan kita pelajari, sehingga untuk menambah wawasan kita ketika kita mendapatkan tugas yang lumayan sulit, kita bisa menggunakan wawasan kita saat mendapatkan informasi-informasi dari literasi di luar jam pelajaran tersebut. Untuk poin yang terakhir itu ada memahami bukan menghafal. Kita ambil contoh dengan saat ulangan bahasa Indonesia itu mempunyai soal yang sangat panjang-panjang sekali, dan jika untuk dihafal itu tidak bisa. Kalau misalkan kita menghafal soal yang misalkan sudah diberikan oleh guru sebelumnya, dan kemudian kita mendapatkan soal yang sama pada materi itu, tapi bentuknya berbeda, kita tidak akan bisa mengerjakannya. Tapi jika kita memahami soal yang sebelumnya dan soal yang sekarang itu sama, itu kita bisa dapat mengerjakannya dengan sangat gampang sekali. Semua tips yang sudah dipaparkan akan berguna jika dijalankan secara konsisten. Teman-teman, ada satu pepatah bahwa learning by doing. Guru yang paling berharga adalah pengalaman. Let's try, let's do it. Apapun itu lakukanlah. Jika kamu tidak melakukan, kamu tidak akan tahu bagaimana rasanya itu. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.